Sini orang awam saja paham bahwasanya babi itu adalah haram. Kok ini yang katanya dosen, yang katanya intelektual, ya malah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Wallahi ini adalah kekufuran. POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Kembali kita bersama Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Gimana Ustadz? Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat selalu Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Ustadz, ini kita mau bahas satu lagi fenomena Ustadz, atau keajaiban lagi yang terjadi di negeri kita ini Ustadz. Ada yang mengatakan, seorang muslim mengatakan bahwa tidak semua babi itu haram Ustadz. Ini gimana terkait hal ini Ustadz? Mungkin seorang muslim mengatakan tidak semua babi haram karena beliau berargumen bahwa khinzir itu tidak sama dengan babi ternak di zaman sekarang. Jadi khinzir itu diperdebatkan, definisi khinzir itu tidak sama dengan babi, lebih kurang begitulah Ustadz. Argumennya beliau mengatakan khinzir itu kayak hewan liar yang hidup di gurun pasir pada zaman atau pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sama dengan babi ternak di zaman sekarang. Jadi tidak semua babi haram. Fadhal Ustaz, mungkin butuh nasihat hikmah dari Ustaz. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ya, banyak hal-hal aneh ya dari sebagian kalangan ini, banyak memunculkan pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Ya, walaupun dia ngaku muslim, walaupun dia mungkin KTP-nya muslim, ya, tapi kalau menggugat syariat Allah Subhanahu wa taala siapapun dia, nah ini berarti sudah nantang Allah Subhanahu wa taala dan menjerumuskan dirinya kepada suatu kekufuran, ya, yang sangat berbahaya. Memang kalau kita mau berbicara tentang masalah makanan ya, kalau kita lihat kaidah yang disebutkan para ulama, hukum asalnya semua makanan itu kan boleh-boleh saja. Alhamdulillah, itu rahmat Allah SWT bagi kita. Mau makan apa saja, walaupun gak ada di zaman Nabi, ya boleh. Ya banyak kan. Coba di Bandung ini kan banyak makanan-makanannya ya. Mulai dari apa? Ya. Ada cilok, Ustaz. Gak ada zaman Rasul, Ustaz. Gak ada di zaman Nabi. Ya, somai, ya, seblak, batagor, ya kan. Walaupun gak ada di zaman Nabi, tapi masalah-masalah dunia, masalah-masalah makanan, kaidahnya adalah hukum asalnya boleh. Nah, berbeda dengan masalah-masalah ibadah. Kalau masalah-masalah ibadah, kata para ulama, hukum asalnya haram, nggak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Hal ini berdasarkan satu hadis yang agung dan sahih yang merupakan kaidah dalam masalah ini, di mana Nabi SAW mengatakan, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau untuk urusan dunia terserah kalian. Karena hukum asalnya boleh, kalian lebih tahu. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah, maka itu harus mengikuti aturan saya. Nah, jadi kembali kepada pembahasan. Hukum asal masalah makanan boleh-boleh saja. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Nah, masalah babi, ya, ini sudah ada dalil yang tegas, jelas mengharamkan. Bahkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 3 jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, kemudian darah yang mengalir, dan daging babi khinzir. Tegas di situ, hurrimat alaikum, diharamkan kepada kalian. Ini enggak main-main, Allah langsung yang mengharamkan dalam Al-Quran. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, gak ada perselisihan di kalangan para ulama, gak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa makan babi itu hukumnya adalah haram. Dan itu mencakup umum, ya, mencakup umum, baik liar maupun peliharaan, ternak tadi saatnya, ternak, dan mencakup seluruh anggota badan babi, kulitnya, dagingnya, jerohannya, apanya lagi? Mungkin kikilnya. Apapun. Karena kenapa? Karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan walahmul khinzir. Itu lafadznya umum. Khinzir ada alnya. Al itu kalau kita dalam ilmu usul fikih dan ilmu bahasa Arab, al itu mencakup umum. Ya berarti semua babi apapun jenisnya,
jantan ataupun betina, peliharaan atau liar, dan mencakup semua anggota badannya tadi. Mungkin minyaknya, dagingnya, jerohannya, apapun yang bisa dimakan itu nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Ya. Kenapa nggak boleh? Pertama, kita di dalam sebagai sebagai seorang muslim ya. Sebagai seorang muslim itu kan sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, kita sami'na wa ata'na. Kalau kita tahu alhamdulillah. Kalau nggak tahu hikmahnya nggak tahu hikmahnya, tetap kita jalankan. Ya. Karena akal manusia terbatas. Dan itu keimanan saja. Iya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Terus kenapa dilarang, Ustaz? Ya, penelitian menunjukkan satu bahwa daging babi itu adalah mengandung penyakit. Apa penyakit? Pita, cacing pita. Ya, betul. Dan itu penyakit yang kronis, yang sulit dicarikan obatnya. Yang kedua, babi itu adalah binatang yang jorok. Ya, dikasih yang makanan yang baik-baik justru nggak mau. Coba aja antum soto misalkan kasih ke dia. Sate juga sama. Sate gitu, nggak mau dia. Tapi kalau dikasih yang kotor-kotor, yang jorok-jorok mau dia. Ya, dan makanan itu punya pengaruh. Kalau kita makan yang halal, makan yang bersih, akan menjadikan hati kita bersih. Ya, tapi kalau makanan yang kotor, makanan yang haram, itu menjadikan kita pun hati kita kotor, akhlak kita kotor. Itulah indahnya agama Islam gitu. Ya, nah, kita tahu ini supaya kita semakin cinta sama Allah, bangga sebagai seorang Muslim, ya, sehingga kita lebih lebih yakin akan keindahan syariat Islam. Yang ketiga, di balik keharaman babi itu ya, kenapa babi itu diharamkan? Ada hikmah yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama. Karena babi itu binatang yang syahwatnya tinggi. Ya, level tinggi dia. Sampai disebutkan babi jantan itu bisa menggauli babi betinanya berkilo-kilometer sambil jalan. Berkilo-kilometer, udah nggak menit lagi atau jam lagi, berkilometer. Iya. Makanya antum bisa perhatikan, dan ini fakta ya, orang-orang yang biasa makan babi hilang rasa kecemburuannya. Banyak perzinahan di negara-negara yang biasa makan babi itu. Ya, perzinaan suatu hal yang biasa. Bahkan LGBT mungkin banyak di negara-negara mereka dilegalkan. Kan? Karena makanannya salah satu alasannya karena makanannya itu sudah salah. Itu. Nah, jadi intinya tentang haramnya babi ini sudah final, sudah jelas dalam Qur'annya, sudah disepakati oleh para ulama. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak semua babi itu haram, ya. Bahwa khinzir itu tidak selalu definisi babi gitu saja. Ya disenyumin aja lah. ini orang agak-agak gimana berarti ya. Kafir berlalu aja saja. Iya. Enggak semua gini. Tidak semua orang berpendapat itu kita ladenin, kita tanggepin. Ya dianggap lalu aja ini. Orang mungkin cari sensasi, cari viral. Karena kita sebagai seorang muslim harus memiliki prinsip dalam hidup. Kita sudah ada acuannya, sudah ada pegangannya, sudah ada petunjuknya. Petunjuk kita adalah Quran, petunjuk kita hadis Nabi SAW, petunjuk kita adalah ijma, kesepakatan para ulama. Nah, masalah haramnya daging babi ini sudah jelas dalam Qurannya, sudah jelas dalam hadisnya, sudah jelas dalam kesepakatan para ulama. Bahkan dimasukkan oleh para ulama termasuk dosa besar, ya, makan daging babi. Dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, beliau memasukkan makan daging babi itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil lagi, ini dosa besar, ya. Apalagi kalau sampai misalkan seperti tadi, misalkan tidak semua babi haram, ini sama saja menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan itu adalah kekufuran yang sangat berbahaya. Bisa jatuh ke dalam kekufuran yang besar. Itu sudah kekufuran ya. Terlepas bagaimana nanti orangnya itu kafir atau tidak. Tapi menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Statement yang kufur. Ya. Makanya ketika ada seorang Mu'tazilah, ya mirip-mirip ini. Mirip-mirip.
Ya beliau kan liberal juga nih. Jangan ya. beliau lah terlalu tinggi terhormat. Ya. Dia orang itu gitu. Ya, dia mengatakan itu sama persis. Dulu ada seorang tokoh Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak semua anggota babi itu adalah haram. Tidak semua anggota babi. Jadi maksudnya yang diharamkan itu cuma dagingnya. Adapun kalau jeroannya, kulitnya, minyaknya itu katanya boleh. Karena itu kalau dari sisi bahasa masih ada loh, masih ada mendingan gitu. Mendingan itu argumennya gitu ya. Karena kan dia memahaminya dari Al-Qur'an. Lahmul khinzir, daging babi. Ya. Berarti kalau yang enggak daging boleh. Itu salah satu tokoh Mu'tazilah yang mengatakan. Apa kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah? Di antaranya Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal, dia mengatakan wahadha kufrun. Ini adalah kekufuran. Mengatakan bahwasanya yang haram itu cuma dagingnya saja, itu sudah kekufuran. Apalagi ini bukan cuma dagingnya loh ini. Tidak semua daging babi, berarti mungkin yang dia haramkan itu kalau yang liar. Adapun yang peliharaan berarti boleh. Na'udzubillah. Ini kekufuran. Ya, dan wallahu alam, ini pendapat ana pribadi ya. Pendapat ana pribadi. Orang seperti ini ya sudah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena masalah haramnya daging babi ini sudah masalah yang minal maklum bidzarurah, sesuatu yang sangat jelas dalam syariat Islam. Seperti dulu ada seorang yang menghalalkan zina. Itu jelas kafir orang seperti itu. Jelas kafir. Kenapa? Karena masalah zina itu bukan masalah yang rumit. Betul. Semua orang yang bahkan mungkin orang baru masuk Islam tahu kalau Islam itu mengharamkan zina. Sama seperti ini juga. Ya. Sini orang awam saja paham bahwasanya babi itu adalah haram. Kok ini yang katanya dosen, yang katanya intelektual, ya malah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Wallahi ini adalah kekufuran. Ya. Dan ana berpendapat ya bahwa alam ya ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Orang seperti ini sudah bukan dari ranah orang Islam lagi. Ini sudah masalah yang sangat jelas ya, yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, dan masalah yang dia gugat itu bukan masalah yang rumit, yang masih ada syubhat di dalamnya. Ini masalah-masalah yang sudah jelas. Ya, oleh karenanya hendaknya orang tersebut bertobat kepada Allah SWT dan memperbaharui keislamannya. Ya, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah SWT atau sekalian Allah SWT binasakan. Ya. Nah, gitu. Biar Islam bersih bersih dari orang-orang yang merongrong, yang merusak Islam, terutama dari dalam. Ya, orang-orang munafik, terutama dari liberal, ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa? Karena mereka ini masih ngaku-ngaku Islam. Mending kalau orang kafir gitu kan, siapa sih yang mau dengerin? Ya, tapi kalau dia masih ngaku Islam, tapi merongrong Islam dari dalam, musuh dalam selimut istilahnya, ini lebih berbahaya. Yeah. Makanya Islam atau dalam Al-Quran itu sering menegur kita, mengingatkan kita tentang orang-orang munafik daripada orang-orang kafir. Dalam surat Al-Baqarah misalkan tentang orang kafir itu cuma berapa ayat, 3 ayat. Tapi orang-orang munafik panjang. Bahkan ada surat khusus ya, surat Al-Munafikun. Al-Munafikun, betul Ustaz. Bahkan dalam surat Al-Munafikun itu Allah SWT mengatakan humul adu fahdharhum. Mereka lah musuh yang sejati. Waspadalah terhadap mereka. Ya, musuh di dalam Al-Quran itu disebutkan untuk 3 golongan. 1 untuk orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Yang kedua adalah untuk setan. Innas syaitana ya lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah musuh. Jadikan dia musuh. Yang ketiga munafik. Disebutkan secara khusus tadi ya. 3 golongan ini yang dijadikan oleh wah musuh. Tapi kalau kita perhatikan dalam Al-Quran yang ada alnya itu untuk orang munafik. Humul aduwu, ada alnya. Ya, kenapa? Karena orang munafik itu lebih berbahaya. Kalau setan semua orang tahu lah ya.
Setan itu semua orang benci. Semua orang benci. Orang kafir itu jelas. Ya, jelas nyata. Tapi orang munafik ini siapa yang bisa bedakan? Dia berbaju Islam. Dia mungkin KTP-nya Islam. Dia mungkin ikut sholat. Iya, betul. Dia mungkin masih pakai pakaian pakaian muslim. Tapi nah ini musuh dalam menikam dari dalam. Ini lebih berbahaya. Ya, makanya kita harus waspada, umat Islam juga harus waspada dari munafik-munafik zaman sekarang. Jangan bilang munafik itu cuma ada di zaman Nabi. Enggak. Bahkan munafik di akhir zaman seperti zaman kita sekarang ini lebih berbahaya daripada zaman Nabi. Kenapa? Ini pernah ditanyakan kepada Hudzaifah ibnu Yaman. Kenapa munafik zaman sekarang lebih berbahaya daripada zaman dahulu? Wahai Hudzaifah. Karena kalau zaman Nabi maksudnya, orang munafik itu masih malu-malu. Mereka tidak menampakkan kebencian mereka kepada Islam. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada malu lagi. Dengan alasan kebebasan, ya, dengan alasan HAM, ya, dan lain sebagainya. Mereka udah nggak malu-malu lagi. Dulu orang-orang munafik itu masih malu-malu, ya, melontarkan kebencian mereka kepada Islam. Itu masih malu-malu, sembunyi-sembunyi mereka. Tapi sekarang enggak, benci kepada Islam dan menampakkan kebenciannya. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya perlulah kita zaman sekarang ini betul-betul membentengi akidah kita, ya, serius belajar akidah yang benar, karena syubhat zaman sekarang ini lebih kenceng banget. Betul. Terutama dari orang-orang seperti dia ini, liberal. Syiah ini. Masya Allah, ya, kalau bukan karena taufik dari Allah dan kemudian kita belajar ilmu agama, ilmu akidah, udah kena syubhatnya mereka. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, syubhat kencang menerpa zaman sekarang. Banyak doa, banyak belajar ilmu agama. Itu pesanannya. Khair, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ini terima kasih banyak, Ustaz. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan buat Ana sendiri, juga para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun berada. Dan mudah-mudahan kita dilindungi dari tadi, Ustaz, ya, kemunafikan, orang-orang munafik, dan juga dari akidah yang menyimpang, Ustaz. Nah, terima kasih, Ustaz. Matur nuwun, hatur nuhun, Ustaz, kalau bahasa Sunda, Ustaz, ya. Jazakallah khair, Ustaz Yusuf. Dan kita jumpa lagi di podcast berikutnya di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.